Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sobat Pembelajar. Pada video kali ini saya akan sharing materi tentang ekologi, yaitu daur biogeokimia. Jadi langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu definisi daur biogeokimia. Daur biogeokimia merupakan siklus unsur atau senyawa kimia yang berlangsung secara terus-menerus, yang berasal dari komponen abiotik menuju ke komponen biotik, dan kembali lagi ke komponen abiotik dengan menggunakan medium penyaluran berupa organisme, dan dibantu oleh reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Selanjutnya kita akan melihat fungsi daur biogeokimia. Fungsi daur biogeokimia adalah menjaga kelangsungan hidup di bumi, karena materi hasil dari daur biogeokimia dapat digunakan oleh semua komponen yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik. Selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh daur biogeokimia. Yang pertama adalah daur air. Yang kedua adalah daur sulfur. Yang ketiga adalah daur fosfor. Yang keempat adalah daur nitrogen. Dan yang kelima adalah daur karbon dan oksigen. Sekarang kita akan membahas daur air atau siklus hidrologi. Daur air adalah sirkulasi yang tidak pernah berhenti dari air yang ada di bumi, di mana air mampu berpindah-pindah dari daratan, lalu ke udara, lalu ke daratan lagi. Dan air pun mampu tersimpan di dasar permukaan dengan 3 fase, yaitu cair yang berbentuk air, padat yang berbentuk es, dan gas yang berbentuk udara. Uap air terdapat di atmosfer. Uap air berasal dari air laut. Mencapai 90% air yang menguap berasal dari lautan, dan air daratan yang menguap karena akibat terkena panasnya cahaya matahari. Terkondensasinya uap air di atmosfer akan mengubah menjadi awan, yang akhirnya awan-awan tersebut akan berubah menjadi hujan. Air hujan yang telah turun di muka bumi akan masuk ke dalam tanah, dan pada akhirnya air tanah ini akan terbentuk menjadi air tanah dan air tanah di permukaan. Air yang ada di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan melalui pembuluh yang ada di dalam tubuh. Lalu transpirasi uap air akan dilepaskan oleh tanaman atau tumbuhan ke atas atmosfer. Transpirasi penguapan dalam ekosistem darat bisa mencapai 90% yang dilakukan oleh tumbuhan. Air tanah yang ada di permukaan bumi mengalir ke arah sungai, lalu bermuara ke laut dan ke danau. Daur ulang yang terjadi ini disebut dengan siklus panjang. Namun siklus ini berawal dari terjadinya proses evapotranspirasi dan transpirasi pada air yang diikuti oleh presipitasi, atau proses terjadinya air yang turun ke muka bumi disebut dengan siklus pendek. Yang kedua adalah daur sulfur. Sulfur hanya ada dalam sulfur anorganik. Sulfur akan direduksi menjadi sulfida oleh bakteri yang berbentuk sulfur dioksida atau berbentuk hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida mampu memusnahkan makhluk hidup yang berada di perairan, yang akhirnya akan menghasilkan bahan organik yang telah mati akibat pengurai. Tumbuhan pun dapat menyerap sulfur yang berbentuk sulfat. Bakteri yang terlibat dalam proses daur belerang atau sulfur ini adalah Desulfibrio dan Desulfomaculum, berperan untuk mereduksi sulfat menjadi sulfida yang berbentuk H2S atau hidrogen sulfida. Sulfida bermanfaat untuk bakteri fotoautotrof anaerob seperti Chromatium yang melepaskan sulfur serta oksigen. Sulfur terjadi akibat dari proses terjadinya pembakaran bahan bakar fosil batu bara atau terjadi akibat adanya aktivitas gunung berapi. Lalu asapnya akan naik ke atmosfer. Atau udara sulfur oksida itu akan berada di awan yang menjadi hidrolisis air membentuk H2SO4. Awan akan mengalami kondensasi yang akhirnya menurunkan hujan yang dikenal dengan hujan asam.
Air hujan itu akan masuk ke dalam tanah yang akan diubah menjadi sulfat yang sangat penting untuk tumbuhan. Sulfat hanya terdapat dalam bentuk anorganik, yaitu SO4-2-min. Sulfat ini yang mampu berpindah dari bumi atau alam ke tubuh tumbuhan melalui penyerapan sulfat oleh akar. Sulfur akan direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan berbentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Berikutnya adalah daur fosfor. Fosfor merupakan salah satu jenis elemen yang paling penting dalam kehidupan, sebab semua makhluk hidup membutuhkan fosfor yang berbentuk ATP atau adenosin trifosfat yang berguna untuk sumber energi metabolisme pada sel. Fosfor berbentuk ion, yaitu ion fosfat atau PO4-3-min. Ion ini terdapat dalam bebatuan. Akibat dari terjadinya erosi dan pelapukan, kemungkinan fosfat akan terbawa ke arah sungai, bahkan sampai ke laut, dan membentuk sedimen. Sedimen yang mengandung fosfat bisa naik ke atas permukaan disebabkan terjadinya geseran gerak dasar bumi. Tumbuhan mengambil fosfat yang masih berbentuk larutan yang berada di dalam tanah. Sumber fosfor yang terdapat di bumi yaitu dari bebatuan, tanaman, tanah, dan bahan organik. Daur fosfor yang berupa hasil pelapukan bebatuan dinamakan input, sedangkan outputnya yaitu berupa fiksasi mineral dan pelindikan yang dapat dihasilkan oleh output fosfor. Fosfor dibedakan menjadi dua, yaitu fosfat organik antara lain terdapat dalam tubuh tumbuhan dan hewan, dan senyawa fosfat anorganik yaitu yang terdapat pada air dan tanah. Selanjutnya kita akan membahas daur nitrogen. Di alam, nitrogen terdapat dalam bentuk senyawa organik seperti urea, protein, dan asam nukleat maupun sebagai senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan nitrat. Gas nitrogen ikatannya stabil dan sulit bereaksi, sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara langsung oleh makhluk hidup. Nitrogen dalam tubuh makhluk hidup merupakan komponen penyusun asam amino yang akan membentuk protein. Nitrogen bebas juga dapat bereaksi dengan hidrogen atau oksigen dengan bantuan kilat atau petir membentuk nitrat. Pada umumnya, makhluk hidup tidak dapat mengambil langsung nitrogen yang ada di udara, tapi nitrogen dapat diambil pada proses fiksasi nitrogen oleh bakteri seperti Azotobacter dan Rhizobium. Tumbuhan menyerap nitrogen dalam bentuk nitrit ataupun nitrat dari dalam tanah untuk menyusun protein dalam tubuhnya. Ketika tumbuhan dimakan oleh herbivore, nitrogen yang ada akan berpindah ke tubuh hewan tersebut bersama makanan. Ketika tumbuhan dan hewan mati atau sisa hasil ekskresi hewan berupa urin akan diuraikan oleh dekomposer menjadi amonium dan amonia. Oleh bakteri nitrit, misalnya Nitrosomonas, amonia akan diubah menjadi nitrit. Proses ini disebut dengan nitritasi. Kemudian nitrit dengan bantuan bakteri nitrat, misalnya Nitrobacter, akan diubah menjadi nitrat. Proses ini disebut dengan nitratasi. Peristiwa perubahan amonia menjadi nitrit dan nitrat dengan bantuan bakteri disebut dengan proses nitrifikasi. Ada pula bakteri yang mampu mengubah nitrit atau nitrat menjadi nitrogen bebas di udara. Proses ini disebut dengan denitrifikasi. Proses denitrifikasi dibantu oleh bakteri Pseudomonas denitrificans dan Thiobacillus denitrificans. Selanjutnya kita membahas daur karbon dan oksigen. Sumber karbon di lingkungan adalah karbon dioksida. Karbon dioksida dihasilkan oleh makhluk hidup misalnya melalui proses pernapasan ataupun proses pembakaran, misalnya gas buang kendaraan bermotor. Karbon dioksida ini kemudian diikat oleh tumbuhan untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Hasil dari fotosintesis ini adalah energi dan oksigen. Oksigen ini kemudian digunakan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Demikian seterusnya. Ini adalah siklus karbon yang bersifat jangka pendek. Selain menghasilkan oksigen, proses fotosintesis juga memungkinkan tumbuhan untuk terus berkembang. Tanaman yang berkembang akan menghasilkan buah, umbi maupun daun yang dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup. Makhluk hidup termasuk hewan maupun tumbuhan suatu saat akan mati.
Jasad makhluk hidup ini akan terurai oleh bakteri pengurai. Jasad ini akan tersimpan selama jutaan tahun sehingga menghasilkan bahan bakar karbon, contohnya adalah batu bara. Bahan bakar ini kemudian digunakan oleh manusia untuk melakukan kerja dan akan menghasilkan karbon dioksida lagi. Ini adalah salah satu contoh daur karbon jangka panjang. Karbon dioksida dan oksigen atmosfer juga berpindah masuk ke dalam dan keluar sistem akuatik, yang mana karbon dioksida dan oksigen terlibat dalam suatu keseimbangan dinamis dengan bentuk bahan anorganik lainnya. Demikian pembahasan tentang daur biogeokimia, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.